Seperti hari biasa, Alexo sibuk melakukan pekerjaannya dan si kembar yang sibuk dengan sekolah juga latihan yang setiap hari mereka lakukan ketika sudah pulang sekolah. Alexo yang sibuk membaca berkas dan sesekali dia membubuhi tanda tangannya di atas berkasnya hingga bunyi notifikasi pesan terdengar dari laptop yang berada di depannya, juga dari smartphone yang berbunyi alarm berkali-kali. Setelah itu dia membuka dan membacanya. Ternyata besok adalah ulang tahun si kembar yang ke-7 tahun. Sepertinya aku harus membuat pesta, batin Alexo. Dia ingin ulang tahun kali ini dirayakan untuk menebus ulang tahun selama 6 tahun yang telah dilewatkan bersama si kembar dan juga bersama istrinya. Arya, teriak Alexo memanggil asistennya. Sekarang sudah menjadi kebiasaan ketika memanggil Arya. Siap, bos. Dan seperti biasa juga, Arya langsung berada di depannya. Meski sedang kesal sekalipun, mendengar teriakan bos sekaligus sahabatnya, dia tetap saja menurut. Padahal bosnya itu bisa memanggilnya melalui telepon atau dengan pengeras suara, intercom, yang telah terhubung dengan ruangannya tanpa perlu menghabiskan suaranya dengan berteriak. Bos maha benar, batin Arya mendesah sepelan mungkin agar bosnya itu tidak mendengar. Siapkan pesta kejutan untuk si kembar, perintah Alexo. Untuk acara apa, bos? Tanya Arya yang masih belum mengerti karena bulan ini tidak ada acara apapun menurutnya. Si kembar ulang tahun besok, undang semua orang. Oh, si kembar ulang tahun toh. Baik bos, siap laksanakan. Seperti anak kecil, Arya memberi hormat ala prajurit militer. Tunggu, sekalian siapkan hadiah untuk si kembar nanti. Saya kirim pesan apa yang harus kamu beli. Baik bos. Arya melanjutkan langkahnya keluar ruangan. Aku harus memberikan hadiah apa ya untuk si kembar? Gumam pelan Arya. Dia kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci mobil dan jasnya. Setelah itu dia keluar kantor memasuki mobilnya. Sepanjang perjalanan Arya sibuk memikirkan hadiah apa yang harus dia beli untuk si kembar yang sudah memiliki segalanya di usia yang masih kecil. Apalagi semua permintaan keduanya akan dituruti langsung oleh bosnya. Meski itu tidak berguna, yang penting keduanya senang. Hai, mau beli hadiah saja, aku bingung. Gumamnya pelan, setelahnya dia fokus menyetir mobilnya yang melaju sedang di jalan raya. Hadiahnya belakangan dulu, batin Arya. Dia harus segera menyelesaikan semuanya sebelumnya. Sesuai perintah bosnya, dia melaksanakan semua dengan baik. Berikut hadiah yang dia beli tentu sesuai dengan pesanan sang bos. Dia juga sudah mengundang semua orang yang menurutnya penting saja selain keluarga inti dan keluarga besar Deluxis dan juga keluarga Pratama. Sedangkan Freya di rumah sedang sibuk di dapur. Entahlah dia tidak merasa ribet atau kesusahan saat mengerjakan sesuatu. Seakan bayi yang berada di dalam perutnya itu ikut senang dengan apa yang dilakukan mominya. Dengan antusias Freya melakukan semuanya dibantu Bibi, mumpung bayinya tidak rewel dan tidak meminta hal aneh lagi. Freya yang berulang kali melihat pun hanya membiarkannya. Yang penting menantunya itu bahagia. Berbeda dengan Ovelie yang baru keluar dari kamarnya, dia ingin berangkat ke kampusnya. Namun saat keluar dari kamar dan hidung mancungnya itu mencium harum sesuatu, Ovelie pergi ke dapur untuk mencari tahu bau harum apa itu. Kakak lagi buat apa nih? Wangi banget baunya. Tanya Ovelie menghampiri kakak iparnya itu sambil menghirup harum yang membuat ludahnya mengalir. Ini membuat kue juga, puding kesukaan si kembar. Tumben kak. Si kembar ulang tahun besok. Biasanya sehari sebelumnya kakak akan membuatkan ini untuk mereka berdua sebagai hadiah untuk bentuk rasa syukur kakak. Tanpa mereka mungkin nasib kakak tidak seberuntung sekarang. Ucapnya pelan tanpa menoleh ke arah Ovelie. Benarkah? Apa kamu mau? Tanya Freya. Nanti saja kakak akan membuat ini untuk si kembar. Masa adik makan duluan, kan gak lucu? Biar nanti saja deh. Tolak Ovelie. Dia merasa tidak enak pada kakak iparnya itu karena dia tidak ikut membantu, malah mau makan duluan. Meski sebenarnya air liurnya menetes tadi, namun buru-buru dia lap dengan tisu. Malu kalau sampai ada yang tahu kebiasaannya yang suka makanan, apalagi yang manis-manis.
Tenang saja, kakak sudah membuatnya banyak, cukup untuk semua orang di rumah ini. Nanti saja kak, adek buru-buru ke kampus, ucap Opeli yang melihat jam tangannya. Waktunya semakin mepet, bisa terlambat, apalagi guru pengajar yang ini sangat suka menghukum seperti anak SD saja. Dah kak, Opeli berjalan keluar dari dapur. Sebelum itu dia pamit pada Momi Rea yang berada di ruang tamu. Nanti setelah pulang dari kampus sebaiknya aku beli kado untuk keduanya. Semoga saja aku tidak lupa, jika tidak aku bisa dibully si kembar. Kemudian Opeli mengirim pesan pada temannya. Entah apa yang dia kirim tapi temannya hanya menjawab, "Oke." Setelah sampai di kampus, Opeli langsung masuk ke dalam kelas. Beruntung dosennya belum datang, jadi dia selamat dari hukuman. Hari ini beruntung, entah besok, batin Opeli. Dia duduk santai di salah satu kursi sambil menunggu dosen datang. Setelah dosen datang, pelajaran dimulai. Opeli fokus mendengarkan. Aku mau minta kado dari kakak besok, sudah harus siap. Manjanya pada Alex, mereka berada di dalam mobil yang sama. Hari ini Alex pulang lebih dulu dan dia menjemput sang adik ke sekolahnya. Tentu saja Alexa senang bukan main, karena hampir beberapa hari ini mereka berdua sibuk. Meski pada saat pulang sekolah, mereka bertemu tetap saja terasa berbeda. Kado apa? Ih, kakak kok tanya sih, kan kakak yang mau ngasih kado. Ingin? Kakak terbaik, selalu memberikan apa yang Lexa mau. Tapi kali ini apapun yang kakak berikan akan Lexa terima. Senyumnya. Beneran? Yang hanya diangguki Lexa. Lexa menyandarkan kepalanya di bahu sang kakak dan memejamkan matanya. Alex mengelus pucuk kepala Lexa dengan sayang. Adik manjanya ini pasti akan tidur, mungkin karena lelah. Alex sendiri mempunyai perusahaan, tidak ada yang tahu termasuk Dedi Alexo. Dia menjalankan di balik layar, tentu saja dibantu oleh adik kesayangannya ini. Jadi apapun yang diinginkan adiknya sebisa mungkin akan dia turuti. Hadiah apa yang cocok? Batin Alex baru sekarang adiknya ini pasrah membuatnya sedikit pusing. Karena biasanya Lexa akan meminta apa yang diinginkannya. Carikan sesuatu yang istimewa untuk hadiah ulang tahun. Sebuah pesan dia kirim ke orang kepercayaannya. Setelah itu, Alex ikut memejamkan matanya sebentar sebelum sampai di rumah karena nanti dia akan langsung latihan kembali.